اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir, jilid 5. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani. Dan Alhamdulillah kita masih melanjutkan pada halaman 30 jilid 5. Dan insyaAllah kita akan membahas bagaimana cara membaca Quran surah Al-Qari'ah. Sebagaimana biasa, video tutorial kali ini juga disampaikan dalam versi mengeja dengan harapan siapapun Anda dapat mengikuti dengan baik. Dan silahkan klik tombol subscribe, lalu klik lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari video-video kami, lalu share kepada orang-orang terkasih. Semoga langkah kecil ini menjadi wasilah amal jariah kita bersama. Amin. Mari kita mulai. Di sini ada hamzah berupa alif fathah masuk ke lam sukun al. Perhatikan, kesalahan yang sering terjadi pada lam sukun adalah memantul. Contoh al atau dipanjangkan al. Seharusnya bacalah dengan sifat lam yaitu bainiyah, tidak terputus antara lam sukun dengan huruf qaf yang ada di depannya. Tidak dibaca al qa, namun dibaca al-qa. Al-qa. Perhatikan. Selanjutnya huruf qaf. Perhatikan sifat dan makhraj huruf qaf. Qaf fathah bertemu alif mad tabi'i 2 harokat. Selanjutnya ri 1 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ra. Ra ketika kasrah maka dibaca tipis ri. Selanjutnya a. Ain fathah a 1 harokat, lalu ada ta marbutah lummah tu al-qari'atu. Karena di akhir kalimat dan akan kita wakofkan, maka ta marbutah ini menjadi ha, sehingga atu menjadi ah. Perhatikan al-qari'ah, al-qari'ah. Selanjutnya ayat yang kedua. Mim fathah, di depannya ada huruf alif. Namun karena di depannya ada alif lam qamariyah, maka meskipun di sini ada alif, maka tetap dibaca pendek dan masuk langsung kepada alif lam qamariyah yang ada di depannya. Tidak dibaca mal, namun dibaca mal. Perhatikan lam sukun, kesalahannya adalah memantul, memanjang atau terpisah atau terputus dari huruf yang ada di depannya. Namun perhatikan dibaca secara bainiyah dan tidak terputus. Malqa, malqa. Tidak dibaca malqa atau tidak juga dibaca malqa, tidak juga dibaca malqa. Namun dibaca malqa. Qaf fathah bertemu alif mad tabi'i 2 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf qaf. Tidak dengan membulatkan bibir qa, namun dengan menaikkan pangkal lidah qa. Ri 1 harokat, a 1 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ain. Tidak dibaca a, namun dibaca a 1 harokat. Selanjutnya tu, ta marbutah lummah tu 1 harokat. Namun karena di akhir kalimat maka akan diwakofkan sehingga ta marbutah ini menjadi sukun dan dibaca ha. Mal qari'atu dibaca mal qari'ah. Mari kita perhatikan bagaimana jika disambung dari ayat pertama hingga ayat yang kedua. Al-qari'atu mal qari'ah. Mari kita baca sekali lagi. Al-qari'atu mal qari'ah. Selanjutnya ayat yang ketiga. Wawu fathah wa 1 harokat, mim fathah bertemu alif mad tabi'i 2 harokat. Namun karena di depannya ada huruf hamzah berupa alif, maka mad tabi'i berubah menjadi mad jaiz munfasil, dibaca 5 harokat.
Ma 5 harokat. Selanjutnya hamzah berupa alif fathah masuk ke dal sukun. Ad. Huruf dal ketika sukun maka dibaca qalqalah. Qalqalahnya sugro karena di tengah kalimat. Ad. Perhatikan sifat dan makhraj huruf dal. Tidak dibaca dal namun dibaca dal. Ad. Bukan ad namun ad. Titik makhraj huruf dal sama dengan huruf ta dan huruf to. Selanjutnya ra fathah berharokat berdiri, ra 2 harokat mad tabi'i. Huruf ra ketika berharokat fathah maka dibaca tafkhim atau tebal. Ra. Tidak dengan membulatkan bibir, tidak dibaca ro, namun dibaca ra dengan menegangkan atau menaikkan pangkal lidah. Ka 1 harokat, perhatikan sifat dan makhraj huruf kaf. Ka ada sedikit dorongan udara saat mengucapkannya. Selanjutnya mim fathah bertemu alif, namun karena di depannya ada alif lam qamariyah maka meskipun di sini ada alif tetap dibaca pendek dan langsung masuk ke alif lam qamariyah. Mal tidak memantul, tidak memanjang dan tidak dihentak. Tidak dibaca mal qa, namun dibaca bainiyah pada lam sukun mal qa. Qaf fathah bertemu alif mad tabi'i 2 harokat, ri 1 harokat, a 1 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ain. Tu 1 harokat. Namun karena di akhir kalimat maka ta marbutoh disukunkan dan a tu menjadi dibaca seperti ha besar. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Wa ma ad ra ka mal qari'ah. Mari kita baca. Wa ma adraka mal qari'ah. Mari kita baca sekali lagi. Wa ma adraka mal qari'ah. Mari kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Perhatikan, ta marbutoh ketika wasol tetap dibaca ta dan ketika waqaf diubah menjadi huruf ha. Mari perhatikan. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Selanjutnya ayat yang keempat. Ya fathah bertemu wawu sukun. Bacaan layin. Dibaca yau. Tidak dibaca yau atau dibaca yau. Namun dibaca yau. Yau. Dibaca pendek dan lembut. Selanjutnya mim fathah ma 1 harokat. Ya 1 harokat. Kaf dhammah wawu sukun ku mad tabi'i 2 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf kaf. Ku tidak dibaca ku namun dibaca ku 2 harokat. Selanjutnya nun dhammah masuk ke alif lam syamsiyah huruf nun. Karena di sini huruf nun maka dibaca gunnah. Perhatikan nun dibaca dengung 2 harokat. Tidak boleh dibaca nun. Namun nun nun fathah bertemu alif mad tabi'i 2 harokat. Su 1 harokat. Kaf fathah bertemu lam sukun. Kal. Perhatikan sifat dan makhraj huruf kaf. Kal, ada dorongan udara saat mengucapkannya dan perhatikan juga huruf lam sukun. Tidak dibaca memantul atau memanjang atau terpisah dengan huruf yang ada di depannya. Namun dibaca bainiyah, perhatikan kal fa. Fa fathah fa 1 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf fa. Fa tidak dibaca pa namun fa.
Selanjutnya ro fathah bertemu alif. Ro 2 harokat mad tabi'i. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ro. Dibaca tebal ketika berharokat fathah, tidak dibaca dengan membulatkan bibir. Ro, namun dibaca dengan menaikkan pangkal lidah. Ro. Selanjutnya shi. Shin kasrah shi. Perhatikan sifat dan makhraj huruf shin. Tidak dibaca si, tidak dibaca si, namun dibaca shi, tafashi, shi. Masuk ke alif lam sukun, shil, shil. Tidak memantul, tidak memanjang, dan tidak terpisah. Shilma, shilma. Tidak dibaca silma atau silma atau shilma, namun dibaca shilma. Mim fathah masuk ke ba sukun, dibaca qalqalah sugro karena di tengah kalimat. Perhatikan mab, mab dibaca memantul. Selanjutnya tha dummah bertemu wawu sukun 2 harokat. Su. Perhatikan sifat dan makhraj huruf tha. Tidak dibaca su, tidak dibaca syu, namun dibaca su. Perhatikan sifat dan makhraj hurufnya. Su 2 harokat. Selanjutnya thi 1 harokat. Karena di akhir kalimat maka huruf tha disukunkan. Susi dibaca sus. Huruf tha bertemu dengan huruf tha. Haraf diperhatikan. Ketika waqaf maka mad tabi'i menjadi bacaan mad arid lisukun 2, 4 atau 6 harokat. Susi menjadi sus. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Yau, ma, ya, ku, nun, na, su, kal, fa, ra, shil, mab, sus. Mari kita baca. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Mari kita baca sekali lagi. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Selanjutnya ayat yang kelima. Wa 1 harokat, ta 1 harokat, ku mad tabi'i dhammah bertemu wawu sukun 2 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf kaf. Ku tidak dibaca ku, namun ku istifal dan ada dorongan udara sedikit saat mengucapkannya. Nun dhammah bertemu alif lam qamariyah. Nul. Tidak memantul, tidak memanjang, tidak menghentak. Nul ji. Nul ji. Jim kasrah ji 1 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf jim. Tidak dibaca di depan jim, namun di tengah atas lidah. Ji. Ji 1 harokat. Selanjutnya ba fathah bertemu alif. Mad tabi'i 2 harokat. Lu 1 harokat. Kaf fathah masuk ke lam sukun. Kal. Kal tidak memantul, tidak memanjang. Perhatikan sifat dan makhraj huruf kaf. Kal. Selanjutnya huruf ain. Ain kasrah ai. Masuk ke ha sukun. Aih. Aih. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ain dan perhatikan juga sifat dan makhraj huruf ha. Tidak dibaca ih, namun dibaca aih. Aih di tengah tenggorokan. Selanjutnya di sini huruf ha berarti dilepas. Tidak dibaca aih, namun aih. Aih. Ni nun kasrah masuk alif lam qamariyah. Nil tidak memantul, tidak memanjang. Perhatikan nil ma. Nil ma. Mim fathah masuk ke nun sukun. Man. Nun sukun di depannya ada huruf fa, maka nun sukun dibaca ikhfa.
Ikhfanya ikhfa awsat karena huruf fa. Sudah siap-siap pada titik makhraj fa namun tidak menekan secara kuat. Dibaca samar mang. Tidak dibaca mang. Juga tidak dibaca man. Namun dibaca man. Fu. Fa dhammah wawu sukun 2 harokat mad tabi'i. Shi 1 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf shin. Ketika di akhir kalimat maka huruf shin disukunkan. Fushi menjadi fush. Mad arid disukun 2, 4 atau 6 harokat. Perhatikan cara membacanya. Jika pada ayat 4 ini adalah huruf tha, maka pada ayat 5 ini huruf shin. Perhatikan cara membaca kedua huruf ini dan bedakan cara membacanya. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan pada ayat 5. Wa ta ku nul ji ba lu kal ih nil man fush. Mari kita baca. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Mari kita baca sekali lagi. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Sekarang bagaimana jika ayat yang pertama sampai ayat yang kelima kita baca disambung? Perhatikan cara membaca akhir kalimat ketika diwaqaf dan ketika disambung. Al-qari'atu mal-qari'ah. Mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'atu yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuthi wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana penggalan makna Quran Surah Al-Qari'ah ini dari ayat 1 sampai ayat 5 pada Mushaf Oase Al-Quran Jilid 3, yaitu Mushaf Penggalan Harfiah Ma'nawiyah Juz 21 hingga Juz 30. Quran Surah Al-Qari'ah ada pada halaman 954 Juz 30. Mari kita perhatikan. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka, dan tahukah kamu? Kita ke halaman selanjutnya. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu, pada hari itu manusia kal farashi, seperti laron. Al mabthuth, yang beterbangan. Selanjutnya wa takunul jibalu, dan gunung-gunung kal ihnil manfush, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Sekarang mari kita baca sekali lagi Quran Surah Al-Qari'ah beserta artinya dari ayat 1 sampai ayat 5. Kita akan melihat pada metode Ajani halaman 30 jilid 5.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Demikianlah penjelasan Quran Surah Al-Qari'ah bagian pertama, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada bagian kedua, yaitu ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Serta dilanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari Mushaf Oase Al-Quran Jilid 4, yaitu Mushaf Tadabbur. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Sadaqallahul halim. Sadaqallahul ladzi anzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Sadaqallahu